sehingga kami boleh merasakan, menikmati lebih lagi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa. Biarlah Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu ini Bapa hanya untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Hari ini banyak ibu-ibu ya. Memang banyak kan ibu-ibu ya. Puji Tuhan, kalau saya bisa sampai di sini itu hanya karena Tuhan. Ya, karena kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin bisa selamat sampai di sini. Berapa banyak kita yang percaya? Katakan amin. Katakan kiri kanan, Tuhan memberkatimu. Haleluya, haleluya. Sebagian mungkin udah ada yang tahu, kemarin juga pernah di sini melayani. Saya Dr. Joseph Sibarani, dan puji Tuhan ditugaskan sama Kak Ocha untuk boleh kembali share firman Tuhan buat kita ya. Pakai ayat Alkitab aja. Saya mau ditampilkan Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Nah, teman-teman semuanya, kita sama-sama tahu bahwa hari-hari yang kita jalani sampai dengan hari ini adalah hari-hari yang semuanya berpotensi buat kita kecewa. Ya. Apakah kita sebagai karyawan kita bisa kecewa ya? Kita di rumah tangga, yang udah berumah tangga kecewa, yang belum berumah tangga juga kecewa, dan itu semua membuat kalau kita baca ayat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Ini mungkin hanya berpotensi jadi ayat emas gitu. Sebegitu emasnya, dia hanya sekedar kita tahu, tapi apakah kemudian kita bisa merasakan yang namanya sukacita? Ya, saya rasa ini menjadi satu misteri bagi hampir semua orang. Bahkan kalau dikatakan dia udah dekat Tuhan sekalipun, karena tanpa kita sadari sering kita cari Tuhan, kita ke gereja berharap dapat sukacita. Benar, ada nggak yang berharap kita dapat sukacita kalau kita rajin ke gereja? Pasti semua kita berharap. Tapi pada kenyataannya bukan sukacita yang datang, malah kebalikannya. Kita kecewa, kita marah, kita jadi sedih, kita rasa, bahkan ini ya yang paling sering itu rasanya begini. Kalau ditanya, kamu gembira? Ya, biasalah. Rasanya apa? Biasa. Sedih ya? Enggak. Kita enggak sedih. Jadi, ya biasalah. Yang paham maksud saya bisa ya? Dan itu biasa itu berarti adalah berlawanan dengan sukacita. Lalu kalau kita baca di ayat yang ke-6, boleh tampilkan ayat ke-6, Filipi 4 ayat 6, itu dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Janganlah kamu khawatir. Ya, ada di sini yang lagi nggak khawatir, angkat tangan. Oh, semua lagi khawatir. Khawatir masa depan, gitu ya. Yang nggak punya jodoh khawatir jodoh nggak datang. Yang nggak punya jodoh kadang bukan khawatir jodoh nggak datang. Ya kan bang? Jodoh datang, PDKT banyak, masalah dia khawatir. Jangan-jangan nanti nih kalau jadi pasanganku malah mengecewakan. Maka dia takut. Kalau yang laki-laki juga gitu bang.
yang belum berkeluarga. Apalagi kalau mamanya masih hidup. Dia khawatir jangan-jangan nanti pasangannya ini berantem terus sama mamanya. Sebab rasanya itu gimana ya kalau misalnya udah antara menantu, yaitu istri kita, lalu nggak cocok sama mama kita. Iya kan? Bingung. Kita diam sebagai suami, salah. Kita ikut dalam pertempuran, tambah salah. Lalu si istri bilang, kamu diam aja. Dalam hatinya gini bilang, gak peduli dia samaku. Padahal si suami kejepit, gak tahu mau buat apa. Sebab kalau dia bela istrinya, dia berhadapan dengan mamanya. Dia bela mamanya, dia berhadapan dengan istri. Bisa nangkep ya. Itu adalah potensi gambaran kehidupan. Sehingga kalau kita ditanya, apa aja sih hal yang membuat kita gak bisa gembira? Terlalu banyak. Malah kita bilang, gak mungkin gembira. Coba, kita boleh jujur-jujuran. Siapa yang percaya kalau ayat ini bisa kita alami? Kita hidup sebagai orang yang tidak khawatir akan apapun juga. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, berarti dominan. Kita gak yakin bahkan dengan ayat ini. Bisa paham ya? Makanya kalau hari-hari ini sedang berkembang yang namanya Kristen progresif. Bertobat yang tadi gak angkat tangan. Betul gak Kak? Kristen progresif itu adalah kekristenan yang menyatakan bahwa Alkitab bisa salah. Gak semua isi Alkitab itu bisa dilakukan. Paham? Kita ganti lagi, kita ulang nanya. Siapa yang percaya kalau firman Tuhan yang berkata janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, itu merupakan suatu kepastian dan dia percaya bahwa dia bisa hidup tanpa rasa khawatir. Angkat tangan. Kan? Ragu kan? Ragu ya? Bisa nggak ya gitu? Nanya gitu. Apa mungkin ya? Apa mungkin? Nyanyi lagi kita kan? Mungkin kan? Ya kan ya? Lalu kita tiap hari sebelum tidur ada yang pada nangis sendiri, air mata keluar tanpa sadar. Tuhan, kayak mana hidupku nanti? Kacau. Oke, ini jawabannya. Saya mau katakan bisa. Cumanya, saya percayalah yang gak angkat tangan itu bukan meragukan Alkitab. Amin. Semua yang bilang tadi gak mungkin, gak khawatir, Anda bukan sedang ragu sama Alkitab. Amin. Sepaham gak kita? Supaya kita gak masuk golongan Kristen progresif. Siapa yang percaya Alkitab gak mungkin salah? Angkat tangan. Gak mungkin salah lah. Alkitab pasti benar, angkat tangan. Nah gitu doa pula, ya kan? Sebab itu adalah satu-satunya kebenaran yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Katakan amin. Oke. Cumanya kan kita bingung gimana caranya, ya kan? Oke, kita kasih romantis. Lihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Berarti segala hal. Kita boleh saat ini juga sedang khawatir akan apapun juga. Ya udah, kumpulinlah khawatirmu itu. Dah. Untuk apa? Kita akan menyatakannya segala keinginan itu kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi?
Susah nggak menciptakan langit dan bumi? Sulit nggak? Sulit lah kalau kita yang mikirin, Kak. Itulah kadang kebiasaan kita adalah mengandalkan pikiran kita sendiri. Maka kita bilang tahu nggak? Menciptakan langit bumi cuma dengan apa? Cuma dengan firman. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dia cuma berfirmanlah. Pada mulanya jadilah. Cuma ngomong. Bilang sama kiri kanannya, cuma berfirman, cuma ngomong, bilang. Jadi enggak? Amin. Sulit enggak? Sulit enggak? Kalau kita bilang sulit berarti kita berpikir dengan cara pikir kita. Maka kalau kita berpikir dengan cara kita, dengan lain kata, kita lupa bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong kok di Alkitab, sulit kali aku menciptakan langit dan bumi ini. Ada. Terus yang bilang sulit siapa? Kita. Pada dasarnya adalah kita tidak memegang kepercayaan dan keyakinan yang kuat tentang Allah. Maka itu menjadi alasan yang pertama seseorang menjadi khawatir. Kamu khawatir karena merasa nggak sanggup menyelesaikan persoalan. Itu wajar kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi apa yang kita lakukan supaya jangan khawatir? Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Apa yang kamu inginkan, berikan kepada Allah. Sebab nanti yang memikirkan caranya siapa? Tuhan. Berapa lama perlu waktu menciptakan langit dan bumi? Kalau menurut pikiran manusia, berabad-abad ya kan? Tak terhingga. Padahal Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu kalau Tuhan mau menolong kita dari segala persoalan kita, perlu waktu berapa lama untuk Tuhan selesaikan persoalan kita? Menurut kita mau cepat kan? Kalau menurut Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita nanya terus, kapan? Ya sabar. Sebab hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang terbaik. Kalau mau buat cepat, elah. Jadi, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Kalau dijadikan sekarang bukan malah jadi jalan keluar. Malah akan timbul masalah dan persoalan yang lebih berat lagi yang membuat kita malah semakin jauh dari Tuhan. Amin. Maka sabar. Dalam doa dan permohonan, lalu kita berdoa dan meminta, Tuhan, saya perlu bantuan-Mu Tuhan. I need your help. Benar Tuhan, sadar kali aku Tuhan, paham ya? Gak sanggup aku secara manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dokter berkata gak ada penyakit bisa sembuh, ada? Gak ada. Ini apa buat bisa sembuh? Kalau misalnya kubawakan pengetahuanku bahwa ini nggak bisa sembuh, dokternya pun panik. Ditanya, bisa sembuh dok? Panik dokternya, panik. Bisa bayangin kan? Kakak berobat sama aku dokter. Lalu, dok ini aku sakit gini, sakitnya apa? Sakit A. Nah, ditanya sama dia, kapan sembuhnya? Kamu gak tahu. Sehingga jangan tanya dokter kapan sembuh.
Dokter itu cuma nolong, yang menyembuhkan hanya, sebab yang menciptakan tubuh manusia ini hanya Tuhan yang bisa. Amin. Maka kalau ketemu dokter, Tuhan berkati dokter ya, didoakan dokternya ya. Jangan malah digibah. Ternyata nggak bagus itu. Mana ada dokter yang bagus? Sebab yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Amin. Dalam doa dan permohonan, nah ini kuncinya, dengan katakan ucapan syukur. Coba hitung, kita bangun pagi jam berapa rata-rata? Jam 6 ya? Jam 6 ada, jam 7 ada. Berarti kalau sampai sekarang kita hitung sekitar 10 jam. Dalam 10 jam sejak tadi pagi, berapa kali kita sudah mengucapkan syukur? Ada yang 100 kali angkat tangan? Oh, gak ada. Ada yang 50 kali? Oh, gak ada. Ada yang 1 kali bangun pagi? Enggak juga, parah. Ini parah. Bisa ya? 1 menit kita itu makanya hidup sampai sekarang ini ya. Karena kita bernafas 16 kali dalam 1 menit. 16. Jadi kalau kurang dari 16, otak akan kekurangan oksigen. Kalau lebih dari 16, itu juga otak bisa kelebihan oksigen, gak bagus. Pernah lihat orang yang kalau stres gini, jegang-jegang gini, kayak gak bisa gerak. Panik dia, panik. Kram. Itu terjadi kenapa? Karena dia kelebihan menarik nafas. Ketika ketemu satu masalah, dia jadi panik. Kayak mana nih? Kalau kubiarkan aku bernapas dengan kecepatan itu lebih dari 5 menit, tubuhku akan kelebihan oksigen. Maka sarafnya akan terganggu, kram. Oke. Lalu kalau kita berhenti bernapas, karbon dioksida akan numpuk, mati. Berarti dua-dua nggak boleh, lebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Puji Tuhan. Berarti kalau kita masih ada sampai sekarang, berarti karena kita bernafas 16 kali dalam 1 menit. Berarti dalam 1 jam berapa kali? 960. 16 kali 60. Berarti kalau 10 jam berapa kali udah bernafas, Bang? Abang bagian finance loh. Oh, bagi kita sekarang. Berarti 960 kali 10, 9.600 kali kita udah tarik nafas. Oke? Gak apa-apa, Bang. Tuhan gak menghukum kok. Iya. Kita jangan mikir Tuhan itu menghukum orang berdosa. Jangan. Kalau kita masih hidup berarti kita belum dihukum. Penghukuman itu nanti di neraka. Tuhan sudah mengampuni kita. Katakan amin. Sebab Yesus sudah digantung di kayu salib. Dia sudah mati buat kita. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi saat ini Tuhan tidak sedang menghukum kita. Mana tahu ada kemudian berpikir, oh hidupku kayak gini karena aku berdosa. Dan hidup kita begini bukan karena berdosa. Memang kita yang buat. Kalau lupa dosa itu maut nanti. Kita tidak sedang dihukum. Tidak usah merasa bersalah. Yang perlu bertobat. Ini merasa bersalahnya banyak, tobatnya nggak jadi-jadi. Aku takut mati lah, masih banyak dosaku. Ya bertobatlah kalau banyak dosa, ya kan?
Kayak mana lah ya nanti ya, tapi aku takut mati. Cuma bilang takut mati karena berdosa, tapi tak bertobat. Oke. Dengan ucapan syukur. Berarti 10 jam kita sudah menarik nafas 9.600 kali. Sekarang aku mau ajak kita tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafasnya. Enak gak? Enak gak? Ada yang bilang bau, ada yang bilang enggak. Ya kan? Intinya ada nafasnya gak? Siapa yang kasih nafas? Yakin? Yakin? Tuhan yang kasih nafas? Berapa persen yakin? Ya benar nih. Benar tuh. Enggak pura-pura. Pulang ya. Tarik nafas lagi. Kita bisa bilang apa? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ada nggak yang merasa biasa-biasa aja waktu bilang terima kasih Tuhan? Angkat tangan. Biasa-biasa aja. Nggak ada rasa. Bukan mau dimarahin. Biar kita ulang. Biar kita bikin romantis. Sebab orang kalau udah salah, jangan makin disalah-salahin. Itu prinsip. Ini yang udah berkeluarga berapa orang sini? Oke. Kita punya anak. Kalau dia udah salah, jangan disalah-salahin. Tapi aku cuma mau bilang, kadang-kala orang tua juga nggak niat mau nyalah-nyalahin, cuma orang tuanya panik. Kok gitu bodoh kali, kok bodoh kau. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 8. 3 kali 2. Misalnya kita punya atasan gitu ya, kita silap gitu melakukannya. Taunya atasannya panik. Kok kayak gitu? Dalam hati kita mau bilang tenang. Oke. Saya mau katakan begini, kita sedang berhadapan dengan dunia yang sedang panik. Sebab apa? Karena dunia ini sedang merasa tidak baik-baik saja. Tidak ada yang merasa baik-baik saja saat ini. Semua kalau ditanya pasti masalah. Lalu ketika orang merasa tidak baik-baik saja, otaknya sedang stres. Maka kalau otaknya sedang stres, kita pasti sering hang. Ngerjain tugas yang udah biasa kayak gitu, SOP-nya bisa salah. Kan udah biasanya. Datang kawan kita, kok bodoh kali kau? Dalam hati kita, siapa yang mau bodoh? Tenang. Dia bilang gitu karena apa? Panik. Kita tenang. Jadi salah tetap tenang. Amin bang. Boleh bodoh? Bolehlah. Boleh bodoh. Kenapa orang jadi bodoh? Karena sedang panik. Kenapa dia panik? Kita nggak tahu apa yang dialaminya sejak dari pagi. Kalian tahu, dia yang tahu. Itu baru cerita dari pagi. Sejak dia masa kecil. Lihat kiri kanan. Lihat. Udah apa? Lihat teman-teman kita, lihat. Kalau mukanya bahagia, percayalah. Pura-pura bahagia. Pada prinsipnya kita mah kurang bahagia. Cuma kalau ke tempat kerjanya kita mah harus nambah bahagia. Jangan sampai dikira orang aku nggak bahagia.
Yang ada apa? Kita sering sakit kepala kan. Oyong otak kita. Kenapa oyong? Karena dalam hati tidak bahagia, tapi wajah berusaha menunjukkan bahagia. Lalu kita akan rasa lelah, capek. Rasa capek. Sebab apa? Kita sandiwara. Kamu baik-baik aja? Baiklah. Kan? Lalu di rumah tadi udah kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Dan itu semua membuat kita berada dalam keadaan apa? Panik. Maka bagaimana supaya doa dan permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan? Kuncinya di sini. Ucapan syukur. Dari mana kita tahu bahwa kita mengucap syukur? Pertanyaanku yang tadi, apa yang kakak rasakan ketika bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup? Kalau yang kita rasakan itu hanya biasa-biasa saja, nggak apa-apa, artinya apa? Otak kita masih rusak berat. Rusak berat. Dari mana aku tahu rusak berat? Dari mulai pengalaman kita waktu kecil yang belum bisa kita lepaskan sampai dengan hari ini. Kita kecewa sama mama kita, sama bapak kita, abang kita, kakak kita, teman-teman kita, di sekolah kita, guru-guru kita. Semua memori itu tidak bisa dilupakan. Sebab memang demikianlah halnya diciptakan Tuhan otak manusia ini. Ada yang namanya itu hipokampus. Itu adalah storage yang gak bisa hilang. Memorinya gak bisa hilang. Kalau memori itu dimasukkan dengan pengalaman emosional, kita gak bisa lupakan semua yang buat kita sedih dari dulu. Betul apa betul? Kita gak bisa lupakan juga kalau kita udah sempat bisa gembira, bahagia, benar. Kita gak akan bisa lupa pengalaman itu. Satu-satunya yang lupa pengalaman hanya ketika kita disuruh mengingat rumus fisika. Kenapa? Karena waktu rumus fisika dikatakan ini rumusnya ini, kita cuma terbengong, nggak ada rasa, nggak ada maka nggak bisa ingat. Coba dibikin romantis sama gurunya, pasti ingat. Ih, guruku baik kali dulu waktu dikasihnya aku rumus ini, dikasihnya aku bakwan. Ingat, yang kita ingat bakwannya. Tapi pengalamannya semua akan terekam. Itu loh yang mau aku bilang. Saya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tarik nafas lagi, tarik nafas. Bilang, makasih Tuhan, saya masih hidup. Apa yang kita rasakan? Masih biasa-biasa aja. Udah panjang kali aku cerita. Masih biasa-biasa. Ada yang udah merasa lega? Angkat tangan. Nah, biar bisa ditengok sama yang lain. Belum lega juga kan? Kita ulang. Tenang sama-sama. Kita semua bilang sama-sama. Oke, yuk tarik nafas. Kita bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Udah rasakan? Belum? Kakak loh, udah rasa lega. Nah, maka ketika kita mengucapkan doa permohonan kita, bersyukurnya dulu. Sehingga waktu kita berdoa, pastikan kita tidak sedang berdoa di dalam rasa khawatir dan kecewa, apalagi marah. Kita berdoa tentang orang yang melakukan perbuatan yang jahat sama kita, tapi kita berdoa gini, oh Tuhan, tega kali gitu deh. Itu nggak ada ucapan syukur, itu yang ada sedih. Atau bahkan dia bilang, oh Tuhan, awas Tuhan ya, itu gak bisa kayak gitu, gak mungkin, gak bisa.
berarti ada marah di sana. Padahal ucapan syukur itu rasanya adalah lega. Dan kalau kita lega, numpuk leganya, yang ada apa? Gembira. Hanya akan gembira. Kita akan tertawa-tawa sampai orang pada bingung. Kau kok ketawa? Nah, sebagian mungkin bisa nanya juga, kenapa ketawa ya? Bapak itu di depannya, karena yang ku ingat cuma Tuhan. Yang ku ingat aku hidup sekarang hanya karena Tuhan. Maka aku tidak akan khawatir akan apapun juga. Aku gak mikir besok mau ke mana, 3 hari lagi mau ke mana. Mana aku pikirkan itu. Aku percaya Tuhan yang terbaik. Amin. Apa aku gak ada masalah? Banyak masalahku. Bersurat-surat gini, panggil ke Polda, panggil pengadilan, ada suratnya. Kau mau baca? Enggak kan? Lalu kalau lihat wajah kayak gini, semua bilang kau kayak gak ada masalah. Aku bilang sok tahu. Emang suka kalian kalau misalnya aku cerita di sini, masalahku kan tanggal sekian kayak gini, tanggal sekian kayak gini, masalahku berat kali masalahku. Nah, mau jadi apa? Tapi ketika datang masalah itu, aku tarik napas dulu. Makasih Tuhan masih hidup aku. Ini ada masalah, ya kan? Kasih Tuhan masih hidup aku, lega aku rasakan. Masalahnya di situ loh. Kasih Tuhan masih hidup aku. Tahu apa yang muncul di pikiranku? Tuhanku lebih besar dari masalahku ini. Maka kalau ada masalah, aku mah ketawa. Masalah buat lo. Ya udahlah, dia mau buat apa? Aku cuma ingat, ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Aku cuma bilang gini, kalau ada orang nuduh aku jahat, ada yang dituduh jahat sama orang lain, ada jahat kau katanya. Ketawain dia. Kenapa kita ketawa? Sebab ada tertulis, manusia hanya dapat melihat rupa, tapi Allah itu melihat hatimu. Kalau orang tuduh kau jahat, berarti dia tuduh hatimu jahat ya. Lihat ke dalam hatimu, lalu lihat sama Tuhan. Jahatkah kau? Jadi kalau orang bilang jahat kau, kakak ngapain? Ketawa lah. Gila nih orang. Dia pikir dia bisa lihat hati gua. Amin. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika apa? Waktu dia bilang kau jahat, kau tarik napas. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Jahat kau. Yang di dalam hatimu cuma kayak nari-nari aja lah, ya udahlah. Suka hatimu lah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak usah takut. Jangan khawatir akan apapun juga. Pasanganmu pun jangan kau khawatirkan. Kau percaya aja sama Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja hanya ketika kita membawa segala permohonan kita dengan ucapan syukur. Pastikanlah ketika kau berdoa, hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya selalu bilang sama pasien, kalau dia masuk, lama kali dokter ini. Kenapa Bu? Ya lama kali. Gak enak nunggu. Mana enak nunggu? Katanya makin digas awak kan. Dalam hati aku tarik napas dulu dalam hati. Masih hidup. Ya harus gitu. Kalau enggak aku tetap aja masuk apa? Tugas kerja kan. Seumur umur aku praktek udah 5
pasien yang kuusir. Pikir aku enak, udah pikir kau. Itu sebelum aku menyadari. Dan puji Tuhan kemarin terekamku. Kita bikin romantis, bilang kan, udah lapar dia dok. Kawannya, kenapa sama kak? Kasih Tuhan masih hidup aku, lega kali ku rasa. Padahal dibilang udah lapar, udah disenggaknya aku. Kadang-kala orang menunjukkan baik sama kita, perawatku misalnya. Tapi aku langsung tegur dia, kak jangan pancing aku bilang. Dia sering gini, dok, udah marah dia dok, kata. Nah dia kan akan memprovokasiku kan, paham ya? Sebenarnya dia bukan benci sama aku, dia juga gak benci sama siapa-siapa, tapi itulah yang dilakukannya tanpa dia sadari, dia provokasi. Maka ketika kita pun kalau mendapat provokasi yang kita anggap itu sebagai dukungan buat kita anggap dia baik. Tengok ada marah ya dok, berarti dia suruh kita marahin dia. Sedangkan kalau aku marahin dia, apa yang terjadi? Kemarahan, stres. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Berarti aku sebagai dokter kalau mau pasienku sembuh, aku harus bisa buat dia jadi gembira. Bagaimana mungkin dia gembira kalau aku marah? Paham ya? Tapi aku juga punya sisi manusia. Dagingnya masih ada. Maka bagaimana supaya daging ini tidak menjadi marah? Tarik nafas. Terima kasih Tuhan masih hidup aku. Amin. 960 kali 10, 9.600. Kalau sore ini hati kita tidak dipenuhi dengan sukacita Tuhan, kita nggak gembira sore ini, jawabannya cuma satu. Coba hitung berapa kali kita bersyukur dari tadi pagi. Dan kalau kita gembira, doamu gak ada yang gak dijawab Tuhan. Amin. Kau akan diangkat Tuhan. Promosi. Aku selalu bilang, kalau pasiennya bilang, loh gimana ini susah kehidupan sekarang, jualanku gak laku, katanya kan. Kau ketawain dia. Kayak mana lah orang mau beli di toko kawinan, kau pun sedih. Ada yang suka belanja di tempat yang penjualnya sedih, angkat tangan dulu. Enggak ada kan? Hidup udah susah, nengok bapak yang jual aja udah mau marah aja bawaannya. Udahlah cari toko lain aja lah. Ngerti? Ini berapa harganya? Nawar-nawar lagi kau, katanya. Mak, kenapa gak sama? Tapi coba, kalau hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, kita senyum ya kan? Orang yang lewat bingung, kok bapak itu senyum ya? Aku tadi mau beli apa ya? Udahlah, udah tanya dulu lah. Entah ada alasanku bisa nengok dia, kok bisa dia gembira. Datang dia ke toko kita kan? Kita bilang pun, berapa harganya ini? Oh sekian, kita bilang. Mahal lah sebenarnya kita bilang kan? Tapi karena ditengoknya kita bahagia, terus dia jadi rasa bahagia. Oh iya aku beli pun. Ngerti? Nggak usah takut. Kalau kita hidupnya bersuka cita senantiasa, Tuhan yang membela kita. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Bisa bersukacita ketika keadaan tidak baik-baik saja? Ada yang mau coba tes sukacita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Lagi nggak ada duit ya kan? Kita bayangkan semua sekarang gak ada duit. Oke, udah sama yang gak ada duit ya? Sama kan? Sama, tarik nafas. Bilang, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Apa rasanya? Lega. Yang harusnya pikiran gak ada duit, kita stres. Yang harusnya waktu kita pikir gak ada duit, kita stres. Tapi kemudian kita tarik nafas, lalu bilang terima kasih Tuhan. Maka kita akan lega dalam keadaan tidak punya duit. Amin. Oke, dari Dewa.
Kita nyanyi satu lagu, Bapa Engkau sungguh baik. Oke, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan sebab kami masih hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Biarlah hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan mulai daripada saat ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami Tuhan, waktu kami mengucap syukur kepada-Mu, maka kami akan merasakan kelegaan. Kami akan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami merasakan damai sejahtera itu ada di hati kami, Engkau yang berkata, nyatakanlah segala permohonan-Mu di dalam doa dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, pergumulan apapun yang sampai dengan sore hari ini masih kami jalani, waktu hati kami sudah berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu hanya karena kami masih hidup, maka kami percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ada di luar daripada batas-batas pikiran logika kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kalau Engkau bekerja seturut dengan waktunya Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Kita berdiri kembali sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa.